Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Rebo tanggal 12 Mei 2021. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat malam hari yang gelap bisa kami lalui Tuhan, itu karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau izinkan kembali untuk kami menikmati hari Tuhan yang baru, menghirup napas kehidupan, untuk bisa kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menurunkan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami bisa memahaminya. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan terdiri dari 2 ayat. Yang pertama dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Yang kedua adalah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah indahnya menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita masih ingat saat kita sekolah minggu dulu, guru-guru sekolah minggu kita mengajarkan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Bapak, Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diingat dalam lagu ini sesungguhnya begitu penting, bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk kita semua. Banyak orang yang lupa statusnya, berpikir bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Berbuat salah pun menjadi hal yang biasa. Tidak peduli bahwa perbuatan itu bisa mempermalukan bapaknya. Status yang kita sandang tidaklah main-main. Anak raja, layaknya pangeran di sebuah istana. Jika pangeran itu berbudi dan mengasihi, maka harum pula nama ayahnya sang raja. Sebaliknya, meskipun raja baik, tapi pangeran punya perilaku buruk, maka nama ayahnya akan ikut tercoreng. Di dalam kehidupan sehari-hari, sikap anak pun bisa mempengaruhi penilaian orang akan orang tuanya. Apa yang diperbuat seorang anak, sedikit banyaknya maupun baik atau buruknya, akan selalu berdampak pada orang tuanya. Apa yang dikatakan Tuhan sesungguhnya besar. Status kita sebagai anak berarti pula bahwa kita adalah ahli waris, yang artinya kita dilayakkan untuk menerima berkat-berkat
yang telah disiapkan Allah sebagai Bapa. Ini sebuah status terhormat yang seharusnya kita hargai lebih dari apapun. Jika kita bisa bangga menjadi anak dari orang tua kita, apalagi menjadi anak Allah. Segala kehidupan kita telah dijamin dan dimateraikan olehnya, bahwa kita akan duduk dalam lindungan dan dalam naungan Tuhan. Seperti yang kita baca sebelumnya dari Mazmur 91 ayat yang pertama. Tidak ada manusia yang bisa menjaminkan hidupnya akan tetap baik, dan juga tidak ada yang tahu bahwa manusia yang saat ini mengalami kesusahan akan tetap susah. Hal yang harus kita taruh dalam hidup kita adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya pasti terjamin. Hal ini disampaikan oleh pemazmur. Ini bukan pernyataan yang tanpa dasar, tetapi bagaimana pemazmur mengalami sendiri penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Sungguh ayat ini menguatkan kita, dan kita mempercayai segala janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian Allah telah menggaransi hidup kita. Sebaliknya, apa respon kita sebagai manusia yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah? Yang pertama, membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Kehidupan anak-anak Allah adalah kehidupan yang selalu disertai oleh Roh Kudus dalam setiap perbuatan dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, mengasihi Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Apapun yang ia perbuat adalah karena Tuhan, bukan karena ia ingin populer, ingin terlihat hebat, atau jenis-jenis motivasi lainnya selain untuk Tuhan. Sibuk melakukan pekerjaan Tuhan belum tentu menjamin seseorang dikenal Tuhan. Apabila semua itu dilakukan bukan karena mengasihi Allah. Dan tentunya jika kita mengasihi Allah, kita pun akan menuruti segala perintah-Nya. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-1. Sebagai anak-anak Allah, kita diharapkan dengan tekun mencari Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, secara teratur berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jangan berhenti di sana, karena setelahnya kita harus pula menjadi pelaku-pelaku firman yang mengaplikasikan segala yang telah kita pelajari ke dalam kehidupan nyata. Kemudian hidup dalam terang. Sebelum bertobat kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita meninggalkan manusia lama kita dan lahir kembali sebagai ciptaan baru. Kita pun beroleh terang dalam Tuhan. Oleh karena itulah kita dituntut sebagai anak-anak terang, dan inilah salah satu ciri yang dimiliki anak Allah. Menjadi anak terang berarti menjadi orang yang berubah di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam hidupnya. Marilah kita bersama-sama bersyukur dan menjaga anugerah begitu besar yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu saat ini yang begitu meneguhkan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah yang begitu sangat besar sebab Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan selalu mengucap syukur dan selalu meletakkan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menggaransi hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang mengawali sejak semua jejak langkah kami untuk hari ini, sehingga apapun yang kami perbuat benar-benar bahwa kami menunjukkan adalah kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.